Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue. Hari ini saya ada di tempat yang sangat menyenangkan. Ketemu dengan saudara-saudara kita yang di sana ya. Jumlahnya berapa itu? Ada 7. Kabar Anda baik-baik saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Ayo. YouTube tuh kayak gitu. Di sebelah saya ada Mas Aris. Aris ya. Mas Aris, juragan sapi. Ini benar-benar juragan, nggak main-main. Sapi pitu itu sapi yang harganya pasti, pasti luar biasa. Kita aja bisa lihat sendiri, seekor aja segini gedenya. Jerami dan konsentrat. Iya mas, konsentrat. Campuran apa sih mas? Candle di giling, di selat, terus dicampur pakai oh iya pakai aja sih mas, center karo jerami. memang jerami pakannya ya. Terus campurannya hijauan rumput gajah. Oh hijauannya rumput gajah. Stok rumput gajahnya sana mas? Sebelah. Oh di sebelah sana. Oh langsung ngambil ya. Nanti kita ke sana ya. Jadi selain jerami dan konsentrat itu tadi juga dicampur dengan rumput gajah atau gajahan. Mangan gajahannya kapan mas? Sore habis itu. Habis ini? Oh ya, habis ini ibaratnya kayak hidangan pembuka ya mas ya. Ini tak nyeruduk ya mas ya. Sebagai sampean manut ya. Sampai tamu-tamu asing seperti ini harus hati-hati karena tanduknya aja lihat dulu. Saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sesaat ya dengan Mas Aris ya di warung dekat sungai sana. Dia bilangnya belajar kok langsung pitu. Belajar itu kok anak-anak mas. Kok nyinggung sapi gitu loh, kok enggak? Sampai kan Amit ya masih muda, ganteng, keren. Kenapa enggak buka misalkan kafe lah atau apalah yang secara look sampai wis akan bisa menjual. Kok malah umek-umeknya ndek kandang gitu sapi-sapi. Awal tertariknya itu lihat di YouTube pak. Oh, iya. Pelihara sapi tanpa Pelihara sapi tanpa ngarit ya. Kebanyakan khususnya pemuda-pemuda ini kan ya ngaritnya itu yang nggak sanggup. Betul banget. Tadi sebelum saya kesini kepikiran juga itu mas. Terus ngarit sopo gitu loh ya. Karena ngarit otomatis harus ke ladang, ke tempat-tempat yang mungkin bukan tempat mainnya anak-anak muda seperti Mas Aris. Ya ternyata makanannya seperti ini dan sudah diantisipasi dengan menanam rumput gajah di sebelah sana. Dulu Sebelumnya ini laku. oh sudah takut terjual. Oh, ya. Dulu ini miaranya mulai kecil, mulai berapa mas? Sistem pengembukan seharusnya meliharanya yang sudah poel. Poel itu maksudnya? 2 tahun lebih umurnya harusnya. Oh ya. Tapi sama ngambilnya dulu pas umur berapa mereka ini? Setahun setengah, makanya kekecilan tapi agak lama. Itu Oh, salahnya. setahun setengah dan sekarang sudah nyampe berapa tahun ini setelah cicak itu? Ini 10 bulan. Normal. Pengarukannya yang saya pelajari dari yang pengalaman itu 4-5 bulan harus jual biasanya. Nah, saya ini kan nyampe 10 bulan jadi kan kelamaan. Kelamaan. Habis dipakan jadi kan makanya beli konsentratnya. Oh iya iya. Terus kalau mau beli yang ukuran seperti yang dikehendaki itu ada ya mas? Ada yang sudah poel. Ah. Nah ini kan kekecilan jadi ya bikin tulang jadi Iya. pembesar juga. Ruginya dipakan gitu ya, karena harus sampai 10 bulan. Ini kira-kira berapa bulan lagi mau dijual? Ini ya besaran ini rencana. Besar ini. Sudah ada yang memesan? Ada kemarin. Kemarin mau dibeli sama saya nggak boleh dulu soalnya
kan masih lama. Kalau belinya sekarang nanti tak pelihara di sini, nanti kalau kurus saya nggak enak. Iya, sampai ini disalahkan. Satu berapa kira rata-rata wes buat rata-rata aja sampai ekornya sampai berapa Mas? 20 ke atas kan. Wow, Minimal 20 ya, paling kecil. 20 ke atas. Kemarin kan saya jual dua ini kan jual timbangan. Oh iya. Saya jual per kilo. Nggak jual ke pasar. Iya. Jual per kilo. Jadi ditimbang ada berapa? Ada 45.000 per kilo. Oh. Terus satu ekor ini berapa kilo beratnya? Kemarin yang jual dua ini kena 550 550 kilo. sama 590. Ini sapi jenis apa ya Mas? Limosin yang ini Pak, yang merah-merah. Semua kan merah. Itu beda itu yang hitam Kalau itu. ada yang merah, ada putihnya kepalanya itu mental. Kalau hitam-hitam ini sapi lokal, sapi Jawa lah orang sini. Ya, yang merah-merah ini limosin. Ada berapa yang limosin ini Mas? 1, 2, 3. Terus yang dua ini Pekon. Pegon. Terus yang putih yang ada putih-putihnya di kepala. Metal. Ya. Metal. Terus di antara ketiga jenis ini yang diurutkan dari yang termahal yang mana Mas? Limosin? Limosin sama si mental itu yang mahal. Oh, yang Sapi luar negeri orang nyebutnya, kalau ini kan sapi lokal. Hitam-hitam. sama ya yang limosin dengan yang metal itu yang ada putih-putihnya itu harganya setara, tapi yang sapi Jawa, sapi lokal ini di bawahnya. Sama ini yang merah-merah kan lebih bobot daripada yang hitam-hitam. Gitu ya, bobotnya lebih berat daripada Sama-sama besarnya, bobotnya lebih berat. Mungkin kelihatan karena struktur tulangnya saja ya. Menurut saya sih pengamatan sekilas struktur tulangnya memang sama-sama besar, tapi kalau yang ini besar di daging atau di otot-ototnya gitu ya. Kayaknya sih, nggak tahu sih sebenarnya. Ini pertama tapi ya sudah kelihatan hasilnya seperti ini dalam 10 bulan. Berarti nanti kalau dikuruskan harga dengan biaya selama 10 bulan itu nanti turun berapa persen Mas? Kira-kira keuntungan. Ini saya perkirakan 50-50 ya. Gitu. Habis dimakan maksudnya ya nggak rugi, cuma rugi rugi tenaga. Saya bisa membayangkan dalam 5 bulan sisanya itu harusnya kalau dijual lebih awal setelah 5 bulan keuntungannya bisa berlipat-lipat, tapi karena ya bukan kesalahan ya, pengalaman dalam 5 bulan sisa itu akhirnya menghabiskan pakan dan tenaga. Selain Mas Aris, siapa yang merawat ini? Yang ikut merawat? Bapak, saya sama bapak. Berdua saja dengan bapak. Luar biasa. Terus ini urusan itu Mas, bersih-bersih itu bagaimana? Iya, habis ini bersihkan. Bersihkan, jadi setiap hari dikeruk, digelontor atau dikeruk? Dikeruk, Dibuang ke sini lewat sana, putar ya. Tidak ada akses jalan ke sini. Sehari 2 kali pagi sama sore. Pagi dan sore Mas Aris mengeruk kotoran sapi-sapi ini ya untuk dibuang, dikumpulkan atau ada yang ngambil nanti Mas? Ini kalau yang minta banyak sih. Minta itu dalam pengertian sendiri atau gratis? Ya gratis mungkin. Oh, minumnya kapan Mas? Minumnya ya ini kan tergantung sapinya, biasa minum sendiri kan. Oh ini ya, ini ada Otomatisnya itu. oh iya, jadi ini keluar sendiri airnya dari mana itu Mas? Kandon. Dari tandon, terus berarti di dalam sini ada pipa-pipa itu? Iya, ada kontrolnya gitu. Sudah dipikirkan masa-masa ya desain seperti ini. Ya, belajar nyata-nyata di YouTube. Mas Aris adalah satu contoh orang yang menggunakan YouTube sebagai alat untuk mengembangkan diri, dan ini buktinya. Sekarang kami mau mengikuti Mas Aris memberi ya sayur. Ini sayur. Jadi oh ya, ini dihancurkan ya tadi ya. Sayur. Apa Mas?
Namanya dicoper. Oh, dicoper. Pertama makan, itu hidangan pembukanya tadi, konsentrat. Dan sekarang hidangan berikutnya sayur. Inilah aktivitas Mas Ari setiap hari. Asik dengan iya, asik pagi dan sore. Setiap hari pagi dan sore asik dengan anak-anak asuhnya. 7 ekor. Wow, keren suaranya. Jatah 1 ekor itu satu sak gitu tadi ya. Kita sampai habisan ya. Kenapa? Di sana sampai habisan dikasih. Oh ya. Saya ingin menghayati peran Mas Aris tempat ini, jadi otomatis saya harus bergabung dengan Mas Aris. Tampil kan saya? Ya siapa tahu besok-besok saya diterima jadi karyawan Mas Aris. Ya, ngepas ini rodone iki ya. Mas. Nah, kira-kira kalau saya ngelamar pekerjaan di sini diterima Mas? Butuh karyawan nggak Mas? Rencana ya kalau penuh butuh karyawan lah. Karyawan. Kalau ini kan penuh. Ini kan masih mencari-cari ilmunya. Oh iya. Kalau sudah dapat ilmunya lalu Angkut-angkut barang beginian ya bisa lah. Lagi. Bismillah. Pakai perasaan ini ya. Bagian tengahnya. Awas. Oh ya. Ya. Berhasil. Ini saya menunjukkan kesungguhan agar diterima benar-benar jadi karyawan Mas Aris. Tenang saudara-saudara, makanan sudah datang. Saatnya menyantap hidangan segar, sayur. Nah, tapi menyenangkan, sehat. Oh ya, makanya petani terus peternak itu semuanya rata-rata sehat karena memang hari-hari keluar keringat bekerja seperti ini. Ya. Oh, dikira-kira saja ya. Kenapa ya ditimbang? Insya Allah tak hambat ya Mas. Cepat lah aku. Beginilah hidup. Kalau nggak mau bekerja keras, mau makan apa? Kayak anak-anak milenial. Jangan terlena dengan kenikmatan yang diberikan oleh orang tuamu. Lihatlah. Satu kalimat ya. Mas Aris ini sebenarnya orang kaya, tapi mau seperti ini. Coba. Gimana nggak kaya? Buat modal beli sapi ini berapa coba? Ya. Saking orangnya rendah hati. Sekarang istirahat dulu, agak ngos-ngosan. Faktor usia. Faktor usia. Santai bro. Dihabiskan ya anak-anak ya. Ini hidangan spesial untuk kalian nikmati. Tentang lemu. Loh, ayo dientek no. Siapa sih? Ini makanan bergizi. Dihabiskan ya. Tentang lemu. Kesana Mas Aris sudah angel-angel kok. Ayo. Ayo, selera makannya ditambah dengan hidangan sayur. Enak kan ya? Melelahkan. Tapi seperti kata Mas Aris tadi, sehat karena badan saya bergerak, jadi ngiras olahraga.
bisa jadi tambah sehat dan perut saya yang buncit ini bisa nggak kempes. Tolong konco-konco yang belum subscribe bisa ikutan subscribe, jangan lupa tonton sampai habis. Jadi saya masih butuh sekian ribu jam tayang untuk bisa lolos monetisasi. Doakan ya, kami akan dengan senang hati berusaha untuk bisa mencapai titik itu. Bukan ingin membuktikan kepada siapapun, ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa ketika sesuatu dilakukan dengan penuh semangat, ya apapun pengorbanannya, sejauh memang masih bisa dijangkau, kami akan terus berusaha menjangkaunya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kondisinya masih aman-aman saja. Dananya masih aman-aman saja. Ya iyalah, realistis ya. Mau kemana-kemana memang tidak mungkin terbang pakai sayap, nggak ada. Sayapnya adalah cuan. Pinjam sebentar. Nggak boleh. Pokoknya hari ini pokoknya gitu loh, setiap kali bikin konten aku mesti selalu berebut kamera kan dengan ada orang kopi. ini. Nggak bisa. Sekali saja. Nggak boleh. Gitu ini anak. Saya tuh kepingin gitu loh. Sampean nggak cuma sekedar pegang kamera jadi kamerawan yang cuman ada di belakang layar. Saya kan sudah pernah ngomong bahwa wajah sampean tuh lebih dibutuhkan daripada wajahku, paham? Wajah seperti ini tuh loh nggak ada nilai jualnya. Ya sini, mas sini kamera. Hai, mas sini. Sekarang kami mau ke kebun tempat ditanamnya apa? Suket gajah ya. Orang kampung menamakannya gajah. Wow. Sampean duluan. Si penting sukete ojo aku. Sampai ke timur sana dulu ya. Apa? Sampai ke timur sana. Sampai ke sana yo. Masalahnya sampai ke sana gitu. Iya, Pak. itu. Dari sana. Oh. Ini sana. Seluas ini sampai ke timur sana. Iya. Dari pinggir jalan sana. Ada di Dari pojok pinggir selatan jalan. ini sampai di depan sana itu ya. Pinggir jalan. Sampai pinggir jalan, pantesan sapnya gemuk-gemuk. Jadi memang sudah dipersiapkan dengan matang apa saja yang harus dilakukan. Lahan seluas ini akhirnya direlakan untuk ditanam suket gajah demi kelancaran usaha ternak sapi Mas Aris dan Ayahanda. Karena ayo Mas Wisnu. Sudah lama saya tidak main-main ke kebun. Ternyata sampai ujung sana. Sampai ujung sana ini yang baru tumbuh. Lahan seluas ini gila. Ditanami suket gajah, rumput gajah. Ayo kembali.